Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandewa Rizkal Rido dari kelas 7F dengan NPM 235107110. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS praktikum IoT yang berjudul simulasi palang kereta api otomatis menggunakan Arduino Uno dengan simulator walkway. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 komponen yang saya gunakan di sini. Pertama itu ada Arduino Uno, terus ada buzzer sebagai bunyi bip untuk peringatannya nanti. Terus ini ada penangkap suara gelombang ultrasonik HC-STR04, dan di sini ada motor servo yang berfungsi sebagai pembuka palang otomatisnya nanti. Nah, masuk ke bagian sintaksnya. Nah, di Veneco Pen 3 di sini dia akan mendeteksi ultrasonik yang memantul kembali apakah sudah diterima atau belum sama gelombang ultrasonik. Yang belum diterima, maka logika dari si pin echo ini akan high setelah gelombang ultrasonik diterima. Nah, yang di sini trik pin ini dia memicu memancar gelombang ultrasonik yang cukup untuk membuat logika dan high dan low, maka sensor yang akan memancarkan gelombang ultrasonik. Nah, untuk define pin buzzer 5 ini dia berfungsi untuk sebagai komponen yang akan menghasilkan output berupa bunyi bip, yaitu yang ini. Nah, di sini kita akan menjelaskan include itu sebagai library dari servo yang akan diprogram. Nah, kita langsung masuk saja ke sini. Point buzzer. Nah, gimana kalau ketika interval ini lebih kecil dari 500, nah, maka akan membunyikan ton dengan nada sekitar 250. Nah, jika lebih besar 500 intervalnya, itu akan membunyikan ton dengan nada 100 selama 3800. Habis itu kita langsung masuk ke ini aja ya, point loop yang akan di ini tutup palang ini. Tutup palang ini kita udah ambil kepala di ini, di atas ini. Di sini kita akan mengatur interval saat looping. Dia akan menambah ke 100 jika interval setiap looping akan menambah plus 100 jika rumah sudah lebih dari 1000. Maka kita set lagi intervalnya ketika bernilai 0, sehingga interval ini akan dari 0 hingga 1000 terus menerus. Yang untuk palang. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang panggil tutup palang ini untuk mengetahui jarak dari ultrasoniknya. Ketika di antara jarak 0 sampai dengan jarak 100, maka membunyikan sound buzzer. Nah, yang dipengaruhi interval dan nanti akan menjalankan sebuah fungsi tutup dari si server tersebut. Nah, jika lebih dari 100 maka akan menjalankan fungsi buka. Nih, untuk ukuran dari ini fungsi buka. Dan akan mematikan suara buzzer yang tadi.
Nah, di sini kita menjelaskan tentang void dan tutupnya. Sini menggunakan sistem rotasi yang di atas tadi ya. Kita udah interval 90. Terus ini kita set dengan 90 agar kondisinya dalam keadaan palang pintu terbuka. Jika rotasi lebih kecil sama dengan 90, maka rotasi akan selalu dikurang 1. Sesuai urutan yang terjadi. Nah, apakah rotasi lebih kecil sama dengan 0? Jika iya, maka akan dijadikan 0 rotasinya. Ini salah. Oh, ini masih ada yang salah. Dalam kondisi buka, apakah rotasi lebih kecil sama dengan 90? Nah, jika iya, maka rotasi akan menambah berbeda plus 4. Nah, kalau ada plus 4. Nah, kalau di atasnya tadi kurang 1, nah kalau yang ini plus 4, apakah rotasi lebih besar sama dengan 90? Jika ya, rotasi kita 90, nah dia akan berfungsi untuk menetapkan bahwa posisi barang dalam keadaan terbuka. Dalam simulasi ini kita bisa lihat jika dalam keadaan ini, kita coba dulu, ada perubahan sedikit. Jika masih dalam 400 sensornya, maka palang dan buzzer tidak akan berbunyi. Nah, jika kita set di range 100, nah sekarang otomatis terbuka. Jika set di 100, akan otomatis terbuka. Jika lebih dari 100, maka dia akan tertutup seperti ini dan buzzer berhenti. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan saya mengenai simulasi palang kereta api otomatis. Maaf bila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.